Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang penelitian sejarah Karangsari. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Alia Putri, absen 14. Perkenalkan, nama saya Vivi Azhara, absen 9. Perkenalkan, nama saya Fajar Sakul Aziz, absen 8. Perkenalkan, nama saya Nana Abdul Julano, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Erlanda Setiawan, nomor absen 5. Pertama, heuristik. A. Sumber berdasarkan bentuk. A1. Benda. Sumber sejarah berdasarkan bentuk adalah sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan sejarah, seperti candi dan patung. Untuk benda sejarah yang kami gunakan dalam penelitian sejarah Karangsari adalah sebuah petilasan atau makam yang berada di Karangsari, yaitu makam dari seorang yang bernama Mbah Wongso Taruno. Di sekitar makam terdapat sebuah dinding yang melindunginya, dan beliaulah orang yang mendirikan desa Karangsari. A2. Lisan. Sumber lisan adalah keterangan langsung dari pelaku atau saksi dari suatu peristiwa sejarah. Untuk sumber lisan, kami mewawancarai seseorang dari desa Karangsari yang sekaligus seorang lurah dari desa Karangsari yang bernama Ajwan Irfandi. Beliaulah yang menjadi juru bicara kami dan sebagai orang yang membantu kami dalam melakukan penelitian sejarah ini. 2. Verifikasi. A. Kritik intern. Kritik intern merupakan penelitian terhadap keaslian dan kebenaran isi atau materi sumber sejarah, baik yang berupa keterangan lisan maupun keterangan tertulis. Kritik intern ini dilaksanakan dengan cara membandingkan sumber sejarah yang berbeda-beda. Untuk penelitian sejarah Karangsari, kami membandingkan sumber lisan dan sumber benda, yaitu sumber lisan dari lurah di desa Karangsari bernama Ajwan Irfandi dengan petilasan atau makam dari seorang bernama Mbah Wongso Taruno, dan hasil dari perbandingan antara wawancara dengan Ajwan Irfandi dengan benda sejarah. Petilasan atau makam Mbah Wongso Taruno memiliki beberapa kesamaan, yaitu bahwa Mbah Wongso Taruno yang mendirikan desa Karangsari. B. Kritik ekstern. Kritik ekstern merupakan proses menilai sejarah, penilaian terhadap bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sumber sejarah. Untuk penelitian sejarah ini, bahan-bahan yang digunakan pada penelitian atau makam Mbah Wongso Taruno menggunakan batu sesuai pada zamannya. Tapi karena termakan usia, sekarang makam Mbah Wongso Taruno sudah berbeda dengan awalnya, sehingga keaslian makam atau petilasan bisa dipercayai. Yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi dalam sejarah adalah penafsiran terhadap sumber-sumber sejarah yang terpilih sebagai bukti penelitiannya. Penafsiran sumber sejarah harus bersifat logis terhadap keseluruhan konteks peristiwa, sehingga berbagai sumber sejarah yang lepas satu sama lainnya dapat disusun dan dihubungkan menjadi satu kesatuan yang masuk akal. Dan untuk penelitian sejarah Karangsari, kami menghubungkan semua sumber yang ada dari sumber lisan ataupun sumber benda sehingga dihasilkan sebagai berikut. Yang pertama, pada saat Ki Wongso Taruno datang ke daerah Karangsari, saat itu masih berupa lahan kosong. Ki Wongso Taruno pada saat tiba di Karangsari hidup sendiri bersama dengan keluarganya. Karena masih berupa hamparan lahan kosong, jadi saat itu belum ada orang yang tinggal di daerah tersebut. Dan karena banyaknya tanaman pohon melati, akhirnya daerah tersebut dinamakan Melaten. Karena perkembangan daerah tersebut, akhirnya menjadi sebuah desa bernama Karangsari. Historiografi. Petinggi desa Karangsari adalah seorang prajurit Kerajaan Mataram yang pada saat itu Mataram pergi ke Batavia, Jakarta, untuk menyerang Batavia. Setelah menyerang Batavia, daripada perjalanan kurang dari Batavia menuju ke Kerajaan Mataram, ada salah satu prajurit yang tidak meneruskan perjalanan sampai ke Kerajaan Mataram. Tapi prajurit tersebut
berhenti di wilayah Pekalongan. Setelah itu prajurit tersebut terus berjalan ke selatan dan sampai di sebuah lahan kosong yang ditanami oleh banyaknya tanaman pohon melati. Dan prajurit tersebut itu pun yang bernama Ki Wangsa Karono tinggal di tempat itu bersama dengan warganya yang juga dibawa dari kerajaan Mataram ke lahan kosong tersebut. Lalu satu keluarga itu pun menetap di lahan tersebut. Setelah hidup cukup lama di tempat tersebut, Ki Wangsa Karono berinteraksi dengan masyarakat sekitar luar Karangsari. Dan dikarenakan Ki Wangsa Karono berinteraksi dengan masyarakat sekitar luar Karangsari dan banyak orang yang menjadi mengenal tempat tersebut, akhirnya tempat tersebut menjadi ramai oleh penduduk, sehingga tempat tersebut menjadi sebuah tempat yang bernama Mempateng, yang dimana nama tersebut merupakan plesetan dari tanaman pohon melati yang tumbuh banyak di daerah tersebut, sehingga dijadikan sebuah nama tempat. Dan dikarenakan lambat laun tempat tersebut semakin besar dan ramai akan penduduk, sehingga Melaten terbagi menjadi beberapa wilayah atau dukuh yang terbagi menjadi Melaten 1, Melaten 2, dan Melaten 3. Ketika dukuh tersebut terus menerus semakin berkembang, jumlah masyarakat semakin banyak dan pada akhirnya dukuh tersebut menjadi sebuah desa. Kemudian setelah menjadi desa, Melaten berganti nama menjadi Desa Karangsari, yang dimana nama tersebut terbagi akan dua kata, yaitu karang dan sari. Karang dalam bahasa Jawa memiliki arti sebuah lahan, tempat ataupun halaman, dan sari yang memiliki arti sebagai tanaman bunga. Bunga yang dimaksud di sini adalah bunga melati yang tumbuh melimpah di tempat tersebut, sehingga nama desa tersebut menjadi Desa Karangsari. Jadi Ki Wangsa Karono lah orang pertama yang tinggal di tempat tersebut dan sekaligus sebagai pelopor orang yang tinggal di tempat tersebut, sehingga tempat tersebut menjadi Melaten lalu menjadi Karangsari. Sekian prestasi kami, mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.